Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, hari ini tepatnya 3 Desember 2021 bertepatan dengan perayaan Hari Disabilitas Internasional dengan tema Indonesia Inklusi, Indonesia Tangguh, dan Indonesia Tumbuh. Dan kegiatan ini juga teman-teman Forum Disabilitas Syariah yang sudah terbentuk di Sumbawa melakukan rangkaian kegiatan, mulai dari kegiatan yang hari ini dilakukan pagi, kemudian talk show, kemudian nanti peringatan puncak yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2021. Nah, untuk mendiskusikan bagaimana peringatan Hari Disabilitas Internasional dalam konteks Sumbawa, tentu saja Sumbawa yang inklusi, kemudian Sumbawa tangguh, dan Sumbawa yang tumbuh, telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Insinyur Iskandar MEC Dev atau Pak Asisten 3, biasa kita kenal Pak Ande. Kemudian ada Wakil Ketua 1 Bapak Muhammad Answari dari DPRD Kabupaten Sumbawa, dan juga dari Baik Hadijah yang merupakan Ketua Forum Disabilitas Syariah Kabupaten Sumbawa. Tetapi sebelum kita obrol-obrol malam hari ini, kita akan mencoba mendengarkan puisi yang akan disampaikan oleh Muhammad Imran atau biasa kita panggil Bang Baim. Kepada Bang Baim kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera di balik kabut, karya Baim. Caci maki pada kaum disabilitas makin meluas, meredupkan cahaya, memadamkan semangat membara, tapi aku tidak akan bangun Sumbawa. Tuhan menciptakan manusia untuk saling menyayangi, tetapi mengapa aku dicaci? Mengapa aku dihina? Ya Tuhan, Engkau boleh ambil pendengaranku hingga aku jadi tunarungu wicara. Engkau boleh ambil anggota gerakku hingga aku jadi tunadaksa. Dan Engkau boleh ambil mataku, penglihatanku, hingga aku jadi tidak bisa melihat. Tapi jangan Kau ambil hatiku, karena dengan hati aku bisa melangkah untuk kemudian hariku. Kata bintang, alangkah indahnya bulan. Kata bulan, alangkah gagahnya matahari. Angin sepoi-sepoi berhembus setiap pagi bersama kepala pemerintah yang arif dan bijaksana. Aku tertatih-tatih merangkak mengejar cita-cita, namun aku tidak akan mundur bangun Sumbawa yang bergemilang dan berkeadaban untuk bisa bekerja dan bekerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bang Baim yang sudah menyampaikan puisi. Dan puisi ini juga sepertinya
gambaran curahan hati para beberapa disabilitas ya. Nah, kita kembali kepada tema berkaitan dengan Hari Disabilitas Internasional, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Disabilitas Area. Kita ingin mendengar apa saja rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Hari Disabilitas Internasional. Untuk ini kami persilahkan kepada Ibu Baik Hadijah untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Asisten 1, Pak Asisten 3, dan juga yang saya hormati Wakil Ketua 1 DPR di Kabupaten Sumbawa. Apa saja rangkaian kegiatan kita untuk menyambut HDI tadi pagi? Ada beberapa rangkaiannya. Pertama kita ada jalan sehat dan langsung dibuka oleh Ibu Wabub, dan juga beberapa teman-teman disabilitas yang keahlian pijat, ada juga pijat gratis, ada donor darah, dan ini belum sebenarnya tanggal 7 nanti itu puncak hari penyandang disabilitas, Pak. Kini itu saja Mas Koko untuk kegiatan kita tadi pagi. Kira-kira dari rangkaian kegiatan yang Forum Disabilitas Area laksanakan, apa sih harapan atau pesan yang ingin disampaikan dari teman-teman disabilitas? Sebenarnya gini Mas Ko, Pak Asisten 3, Pak Wakil Ketua DPR, kami tidak menyalahkan pemerintah dalam hal ini, tetapi kami ingin minta support dari pemerintah. Bagaimana caranya teman-teman kami bisa mandiri. Mungkin itu saja Mas Koko. Jadi rangkaian kegiatan ini ingin menyampaikan kepada para pihak bahwa disabilitas tidak ingin menyalahkan terhadap situasi yang ada saat ini, tapi ingin bagaimana dukungan dari para pihak untuk bagaimana hak-hak teman-teman disabilitas ini bisa dipenuhi dan sebagainya. Mungkin dari Pak Asisten 3 bisa menanggapi kira-kira dukungan apa yang kira-kira bisa diberikan buat teman-teman disabilitas, khususnya dalam hal tadi yang disampaikan oleh Ibu Baik Hadijah. Kepada Pak Ande, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ke harapan Bu Hadijah, dan saya dengar mungkin satu-satunya kabupaten yang menyelenggarakan peringatan Hari Disabilitas Internasional ini di NTB ini mungkin hanya Kabupaten Sumbawa. Dan kita bersyukur ada forum yang sudah dibentuk, dan saya kira dengan adanya forum ini maka semangat yang mengatakan bersama kita bisa itu insya Allah akan terwujud gitu. Ya, kemudian tadi disampaikan ada harapan. Memang semenjak sebelum RPJM, rencana pembangunan jangka menengah sampai batas waktu 5 tahun pemerintahan ini disusun, sudah diawali dengan forum musyawarah perencanaan khusus disabilitas. Kenapa ini dilakukan? Karena memang sudah ada 2 undang-undang yang menjadi dasar hukum agar perhatian pemerintah untuk memenuhi hak dari para setiap penyandang disabilitas warga negara Indonesia ini agar bisa diupayakan dapat diwujudkan. Tinggal peraturan pemerintah yang menjabarkan undang-undang itu yang
kita lihat nanti. Biasanya peraturan pemerintah itu akan lahir beserta dengan skema-skema pembiayaan. Dan saya yakin dengan lahirnya undang-undang itu ke depannya pasti harapan positif, insya Allah lambat laun juga akan terwujud harapan itu karena undang-undang sudah keluar. Tinggal menunggu peraturan pemerintah. Dan kita di Kabupaten Sumbawa saya kira sudah diterbitkan peraturan bupati untuk kita pemerintah bisa fokus kepada penyandang disabilitas yang waktu itu dikomandoi oleh dinas tenaga kerja, kemudian berkolaborasi dengan dinas sosial untuk persoalan-persoalan penanganan disabilitas di ranah sosial dan di ketenagakerjaan. Sedangkan di ranah pendidikan saya kira sudah di dinas pendidikan melalui sekolah luar biasanya, bahkan teman-teman sudah sampai ke mahasiswa saya kira ya. Mudah-mudahan harapan ini bisa kita wujudkan dan akan menjadi catatan perhatian. Ada persoalan-persoalan yang masih menggelayut sebagaimana semangat puisi Mas Baim tadi itu. Ya, ini menjadi tanggung jawab kita bersama Pak Ansori, bukan hanya DPRD atau pemerintah daerah atau forum disabilitas syariah, tetapi juga tanggung jawab sosial masyarakat seluruh, terutama keluarga terdekat. Mudah-mudahan dengan terbentuknya forum dan bergeraknya forum ini, stigma-stigma yang minor terhadap penyandang disabilitas menjadi dapat secara perlahan semakin hilang, semakin tidak ada lagi, sehingga nanti konsep inklusi, Sumbawa inklusi itu dapat terwujud. Kita harus mulai dari Sumbawa inklusi, baru kita bisa bicara Sumbawa tangguh. Baru setelah itu kita bisa bicara Sumbawa tumbuh. Kalau inklusi itu belum bisa terwujud, pandangan-pandangan masyarakat, ada masyarakat yang masih merasa malu jika ada pihak-pihak keluarganya yang menyandang disabilitas sehingga lebih banyak melarang keluarganya untuk keluar bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Ini merupakan hambatan untuk terwujudnya Sumbawa inklusi. Lambat laun akan mengakibatkan penyandang disabilitas itu sendiri merasa dirinya untuk tidak lagi layak untuk bergaul dengan lingkungannya. Ini lebih parah lagi. Kita harapkan ke depan tidak ada lagi mental-mental seperti itu. Semuanya menjadi serba dipersepsikan punya hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan baik untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, masyarakat lingkungannya, maupun hak secara adil untuk mendapatkan kesempatan berusaha, berkarya, dihargai karya-karyanya, difasilitasi kebutuhan dan kepentingannya, sehingga nanti teman-teman disabilitas bukan hanya sekedar akan dapat mandiri secara sosial maupun secara ekonomi, tapi bahkan bisa saja berkontribusi di dalam ikut menggeliatkan kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya. Banyak sudah contoh-contoh saya kira di luar sana, di mana orang-orang disabilitas justru meraih sesuatu yang orang-orang normal sendiri nggak bisa raih. Kemarin ada yang dapat medali apa kemarin tuh? Ada yang dapat medali perunggu di PON Papua disabilitas. Banyak masyarakat normal di tempat kita ini jangankan dapat medali perunggu di PON Papua, lihat Papuanya saja belum berkesempatan. Bisa lihat Papua karena kemampuan sendiri pergi, tetapi tidak menjadi kepercayaan karena utusan, dan ini barang mahal. Nah, ini saya kira penghargaan yang luar biasa. Pak Ansori saya belum dapat medali
medali besi pun belum dapat dari Papua itu karena nggak sempat jadi. Nah, tapi ini adalah ruang, ini adalah bukti bahwa kalau kita mau, insya Allah dan insya Allah bisa. Jadi harapan ke depan apa yang disampaikan itu nanti sudah ada di harapan di hasil musrenbang kemarin. Cuman kita harus melakukan secara bertahap. 2 tahun ini kita terus terang agak kelabakan untuk menyesuaikan atau menyelaraskan perencanaan pembangunan kita. Karena kita tidak lagi merdeka dengan mengalokasikan penganggaran. Belum kita apa-apa sudah ada perintah untuk relokasi anggaran ke sini, relokasi. Nggak berani kita tidak patuh kepada perintah. Kata orang kita harus sami'na wa ata'na katanya. Jadi kita patuh pada perintah. Ya, mudah-mudahan doa dan harapan teman-teman semua adalah doa dan harapan kita bersama. Ini nanti kita coba kembalikan ke rel perencanaan sehingga kebutuhan teman-teman, terutama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kita bicara, nanti tentu ada metode-metode tertentu. Hasil identifikasi pendataan yang dilakukan oleh Dinas Sosial akan ketahuan peta masalah yang dihadapi oleh teman-teman dari peserta disabilitas. Jangan sampai teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja merencanakan satu pola latihan keterampilan untuk mandiri dengan bantuan peralatan dan lain sebagainya. Ternyata keterampilan itu bukan menjadi kebutuhan teman-teman peserta dari disabilitas. Jadi harus menjadi objektif, harus selaras kebutuhan itu yang kita coba upayakan. Harapannya pendataan di Dinas Sosial itu bisa tuntas. Ya jangan diulur-ulur sampai ke tahun-tahun yang akan datang. Kapan eksekusinya? Kapan kita akan berbuat untuk menciptakan teman-teman disabilitas yang bisa mandiri nanti? Saya kira karya-karyanya yang sudah mau membuncah ini, niat-niatnya ini untuk berkarya, kemudian syukur-syukur kalau mendapat penghargaan dan menghasilkan sesuatu yang bisa untuk menopang ekonomi untuk kebutuhan pribadi maupun untuk menunjang kebutuhan keluarga, apalagi bisa berkontribusi buat pembangunan daerah. Dan saya kira kesempatan ini ada pada setiap orang, termasuk pada teman-teman penyandang disabilitas. Saya kira itu Pak. Jadi teman-teman semua, harapan yang disampaikan tadi itu menjadi harapan kita bersama, karena di dalam rencana pembangunan jangka panjang yang sudah melalui proses musyawarah kemarin sudah mulai kita bicarakan. Dan saya kira kalau nanti kami ajukan ke DPRD, saya kira semangat ini sudah ditangkap oleh teman-teman di DPRD. Mudah-mudahan saja kita berdoa, mudah-mudahan masa pandemi yang selalu menyita perhatian kita dalam 2 tahun ini akan segera berakhir dan kita lebih mudah, lebih merdeka lagi di dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan kita ke depan, sehingga kita bisa menyentuh seluruh aspek secara komprehensif, bukan hanya terhadap aspek-aspek fisik, infrastruktur dan lain sebagainya, tetapi aspek-aspek sumber daya manusia, termasuk kita prioritaskan pada teman-teman penyandang disabilitas. Jadi terima kasih banyak kepada Forum Disabilitas ini sudah mampu menangkap akar-akar persoalan yang ada di tengah masyarakat dan kemudian mengorganisir sedemikian rupa sehingga menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Jadi patut kita beri apresiasi kepada Forum Disabilitas. Saya kira demikian. Itu dari kami. Terima kasih Pak Ende. Seperti yang disampaikan Pak Andek tadi, memang ketika berbicara tentang regulasi, kita sudah punya Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
dan itu juga langsung disambut oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa. Seingat kami sudah ada peraturan Bupati nomor 44 tahun 2016 juga tentang penyandang disabilitas, dan yang disampaikan Pak Andek tadi memang setahu kami adalah musrenbang disabilitas itu perdana dilakukan di Sumbawa, dan itu memang ketika eh, melakukan musrenbang itu sudah banyak isu yang disampaikan oleh teman-teman disabilitas, dan beberapa regulasi turunan juga setahu kami sudah ada peraturan Bupati tentang sanitasi total berbasis masyarakat yang berkesetaraan gender dan sosial inklusi, dan beberapa kebijakan lain juga yang mengarah ke bagaimana Sumbawa ini menuju ke Sumbawa inklusi. Nah, kami ingin mendengar kira-kira dukungan dari teman-teman DPRD seperti apa ini Pak Ansori, ketika tadi dari pemerintah sudah bagaimana di awal pemerintahan ini sudah melakukan musrenbang untuk bagaimana diintegrasikan ke dalam perencanaan 5 tahun ke depan. Kepada Pak Ansori kami persilakan Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam ini kami mengucapkan selamat dalam rangka peringatan disabilitas internasional. Di dalamnya adalah juga Indonesia, tentunya adalah Kabupaten Sumbawa. Apa yang disampaikan moderator ya, dan juga dari forum penyandang disabilitas SREA, apalagi kami melanjutkan saja dari Pak Asisten 3, karena kami ini DPRD ini juga bagian daripada pemerintah daerah. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh moderator memang penyandang disabilitas ini sudah ada payung hukumnya, atau lebih terkenal dengan ada Undang-Undang Nomor 8 2016. Nah, di situ jelas bahwa penyandang disabilitas itu termasuk diantaranya adalah ada keterbatasan, ada fisik, ada mental, ada intelektual, ada sensorik ya. Jadi itu jelas di sana. Dan saya kira itu dikembalikan pada semua daerah yang ada di Indonesia ini, terutama sekarang yang ada di Sumbawa ini adalah kembalikan, dan disampaikan juga sudah ada lahir perda atau sudah dibuatkan perda peraturan bupati. Maka dari itu sebelum kami urai terkait dengan bagaimana pandangan DPRD, tentunya juga kami sedikit untuk mengupas ada disampaikan oleh Pak Asisten, bersama kita bisa, bersama kita bisa. Jadi ini kesempatan untuk teman-teman ya, untuk penyandang disabilitas ini betul-betul harus memanfaatkan itu ya. Bukan zamannya lagi kita ada lingkungan yang mengekang atau mengurung atau bahkan mengkesampingkan ya, bahasanya mengucilkan itu teman-teman dari penyandang disabilitas. Jadi kesempatannya sama ya, kesempatan untuk berwirausaha ya, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, kesempatan untuk
eh, sebagai karyawan di swasta, kalau tidak salah ada aturan 1% ya. Jadi 1% dari penyandang disabilitas ini harus ditampung menjadi karyawan di swasta maupun di kalau di pemerintahan 2% ya kayaknya. Jadi kalau di swasta itu 1%, kalau di pemerintahan ini 2%. Nah sekarang kita kembali pada Pak Asisten 3 ini, apakah sudah ada 2% ini? Ya. Jadi kalau belum ada ya forum ini bisa memperjuangkan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, apa yang perlu disumbangsikan, karena saya kira kalau sudah ada yang kuliah, sudah ada yang katakanlah selesai kuliah standar, saya kira bisa nanti forum bisa menyampaikan ke kebijakan atau menyampaikan kepada pemerintah daerah, karena itu undang-undang ya Pak Ande. Dan saya kira kalau 2% ini, kalau ada 100 ASN harus ada 2 kan? Ada 2. Ada 1000 berarti ada 20 kan itu. Sekarang di Sumbawa ada berapa ribu karyawan Pak? Tenaga Pak. ASN 7.000, berarti kan 140 ya kalau menurut undang-undang. Nah ini kesempatan juga bagi teman-teman itu untuk mengasah keterampilannya, untuk terus mengikuti pendidikan sehingga nanti punya kesempatan untuk bekerja sebagai ASN ya, sesuai dengan tentunya sesuai dengan anunya ya, sesuai dengan jurusannya Pak. Nah, dan juga mengikuti tes juga. Kalau nanti teman-teman mengikuti kurang-kurang apa istilahnya pas ya, saya kira juga sulit untuk masuk ke sana. Jadi terkait dengan itu apa yang disampaikan oleh Mater Tati ya, saya kira kami malam ini ya betul-betul bisa langsung bertemu dengan penyandang disabilitas. Bukan zamannya, bukan saatnya untuk sembunyi-sembunyi. Bukan saatnya untuk kita tidak berkomunikasi dengan lingkungan. Bukan zamannya kita harus menyendiri, merasa minder, jangan ya. Karena potensi ini akan muncul dari hati yang paling dalam, sehingga akan melahirkan kreativitas, akan melahirkan apa istilahnya itu inovasi-inovasi yang tentunya nanti akan menjadikan karya yang tadi dikatakan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tapi untuk membantu daripada proses pembangunan yang ada di daerah. Jadi kami betul-betul pada malam hari ini ya merasa juga ikut bertanggung jawab bagaimana kedepannya ini penyandang disabilitas ini sesuai dengan habitatnya, sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan pendidikannya bisa ditempatkan atau bisa berkreasi di Sumbawa ini. Tentunya nanti akan ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Kami DPRD akan mensupport dan akan apapun yang diajukan oleh pemerintah daerah ya, baik nanti berupa aturan atau nanti berupa finansial, kami tidak akan menolaknya. Kami akan yang pertama akan mengetok palu itu kan begitu. Akan menyetujui itu Pak Anda ya. Jadi itu gambar realnya yang tentunya kami sampaikan, dan kuncinya sebetulnya adalah terletak di teman-teman semuanya penyandang disabilitas ini ya, ketua forum ya. Karena apa? Karena yang lengkap saja atau yang normal saja itu
eh, bisa juga akhirnya menjadi eh, apa ya, lemah mentalnya kalau ditempatkan pada lingkungan yang mengekang kan begitu ya. Ini terjadi ya di pendidikan anak ini ya, terjadi yang normal saja bisa menjadi katakanlah jiwa yang kadang-kadang takut, penakut, atau jiwa yang minder ya, bahkan jiwa yang tidak kreasi atas dasar daripada lingkungannya itu. Dan kami yakin teman-teman penyandang disabilitas ini kalau tidak terikat pada situasi lingkungan yang seperti itu, saya kira bisa menjadi baik itu menjadi wirausaha yang sukses, menjadi sesuai dengan keterampilannya, kemampuan juga akan sukses ya. Keterbatasan mari kita gunakan untuk keberhasilan. Jadi keterbatasan kita gunakan untuk keberhasilan. Jadi tidak ada istilahnya ini ikatan bahwa kita punya keterbatasan kalau kita tidak mungkin kita akan berhasil. Ya sesuai dengan di dalam Al-Quran disampaikan ya, Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya sendiri. Jadi sebetulnya kalau dari dalil itu jelas bahwa keberhasilan ini tergantung daripada ikhtiar kaum itu atau manusia itu. Sehingga ini kami sampaikan supaya semuanya semangat ya. Malam-malam seperti ini masih semangat? Semangat? Harus semangat ya, harus semangat karena keberhasilan di depan kita semuanya ya. Keberhasilan tergantung pada diri kita. Jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak merubahnya sendiri. Mungkin itu ya moderator yang kami hormati. Sedikit yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ansori. Jadi tadi jelas ya komitmen pemerintah daerah melalui Musren Bank Disabilitas, kemudian bagaimana mengintegrasikan ke dalam perencanaan 5 tahun ke depan, dan beberapa regulasi yang disusun itu sudah inklusi. Dan ini juga salah satu tahapan-tahapan untuk bagaimana mewujudkan Sumbawa yang inklusi. Nah, termasuk tadi Pak Ansori juga sudah menyampaikan komitmen dukungan dari DPRD untuk bagaimana mewujudkan Sumbawa inklusi ini ke depannya bisa terwujud. Tapi memang untuk mewujudkan itu tentu pasti ada tantangan. Nah, kita ingin menanyakan kepada Ketua Forum Disabilitas, kira-kira tantangan apa saja yang dihadapi oleh disabilitas, baik tantangan dari sisi internal maupun eksternal. Kepada Ibu Baik Hadijah kami persilakan. Terima kasih Mas Koko. Memang betul apa yang telah disampaikan oleh Pak Ansori tadi. Tantangan kami di internal kami kurang percaya diri Pak. Memang betul apa yang Bapak sampaikan tadi itu. Dan juga ada rasa ketakutan. Memang betul itu terjadi di internal kami. Kalau di eksternal kami memang tentang akses disabilitas Pak. Memang sudah beberapa ada akses di Kabupaten Sumbawa, tapi belum maksimal. Dan juga memang betul apa yang disampaikan oleh asisten 3 tadi, memang masih ada beberapa teman-teman adik-adik saya penyandang disabilitas yang masih disembunyikan oleh orang tuanya, dan juga tidak dikasih bergabung di dalam organisasi kami. Memang itu betul apa yang disampaikan oleh Pak Asisten tadi. Itu Mas Koko tadi untuk tantangan di kami. Ya, kira-kira untuk menyikapi tantangan tersebut, mungkin Pak
Andik ada masukan tidak buat teman-teman disabilitas atau nanti dari Pak Ansori, apa sih yang perlu dilakukan oleh teman-teman disabilitas secara internal maupun pihak-pihak eksternal supaya mendukung bagaimana tantangan yang ada di disabilitas ini bisa teratasi. Silakan Pak Ande. Iya, pertama kita semua harus merasa bahwa kita tidak sendiri. Saya sudah katakan tadi, bersama kita bisa. Bahwa kita tidak sendiri. Dan di sekitar kita ada orang lain. Dan memang hakikatnya hidup kita ini untuk kerjasama, saling tolong menolong. Yang kedua, saling berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Kan begitu konsep hidup kita. Nah, jadi oleh karena itu solusinya adalah bersosialisasi supaya kita tidak merasa sendiri. Jadi rasa minder, rasa rendah diri dan lain sebagainya tidak akan mampu dibuka atau dituntaskan oleh orang lain, melainkan hanya kita yang akan mampu menepisnya. Itu satu. Kemudian mengenai keluarga, yang sekarang ini masih agak bagus. Kalau dulu di Sumbawa ini ada disabilitas, penyandang disabilitas mental, itu biasanya dipasung di dalam rumahnya. Dan 2013 sudah kita selenggarakan kampanye Sumbawa bebas pasung. Tidak boleh ada, sudah keluar dulu, tidak boleh ada satu keluarga pun yang memasung sanak familinya yang kebetulan menjadi penyandang disabilitas mental itu. Dan dengan gambaran seperti tadi bahwa ternyata masih ada dari segelintir keluarga yang memang menyembunyikan anggota keluarganya yang menyandang disabilitas untuk bisa bersama-sama bergerak di dalam forum atau bersosialisasi. Saya kira ini nanti penting peran pemerintah daerah melalui bupati, kemudian ke pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sampai kepada pemerintah yang terbawah untuk mencoba semangat ini disosialisasikan agar perasaan-perasaan entah apa yang melatar belakangi setiap keluarga tentu punya alasan masing-masing, tetapi dalam hal ini tentu akan merugikan bagi teman-teman atau anggota masyarakat yang penyandang disabilitas. Dan ini bertentangan dengan semangat undang-undang yang memberi asas keadilan dan kebersamaan dan kesamaan hak terhadap penyandang disabilitas, sehingga konsep inklusi itu tetap harus ada. Makanya saya katakan salah satu konsep untuk menuju ke Sumbawa Tangguh ataupun Sumbawa Tumbuh, maka inklusi itu harus tuntas. Jadi keluarga yang sengaja membatasi atau tidak memberikan hak yang seadil-adilnya bagi kehidupan sosial anggota keluarganya yang menyandang disabilitas, itu wajib ditegur atau wajib diberi peringatan atau diberi arahan atau disosialisasi ketentuan-ketentuan oleh pemerintah daerah yang terdekat tempat. Nah, supaya hambatan-hambatan secara internal tadi, eksternal tadi itu menjadi tidak ada. Nah, kalau hambatan sudah tidak ada, saya kira tinggal peluang yang harus dimaksimalkan. Nah, pemerintah daerah saya kira sudah memberi peluang dan beberapa dukungan. DPRD sudah oke. Tinggal tingkat kreativitas dari teman-teman berkolaborasi dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Nanti kemungkinan besar ada program-program pemerintah untuk pelatihan keterampilan dan lain sebagainya. Kemudian juga ada dukungan-dukungan peralatan, kan biasanya begitu Pak Ansori. Kalau ada pelatihan keterampilan, setelah itu selesai mesti didukung dengan
dukungan peralatan agar keterampilannya bisa dikembangkan di tempatnya masing-masing. Nah ini penting juga diidentifikasi ini dari forum disabilitas, membantu dinas sosial nanti akan dimanfaatkan data-datanya oleh dinas tenaga kerja. Nah kemudian kalau ini bisa terintegrasi semuanya, dinas sosial, tenaga kerja, dan forum disabilitas, saya kira ini sudah jalan keluar yang kita pandang lebih dekat dengan persoalan yang nyata dirasakan oleh teman-teman dari penyandang disabilitas. Jadi jangan diam, informasi itu harus tetap mengalir. Kata orang, kalau tadi ingin mandiri, nah kata orang hidup dulu baru mandiri gitu. Supaya bisa hidup, maka konsep hidup itu ada pada konsep aliran, kata orang. Jadi kalau komunikasi bisa hidup, maka informasi yang harus mengalir. Jadi harus sampai persoalan-persoalan teman-teman melalui forum kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah bisa saja mempersepsikan persoalan teman-teman itu, tapi persepsi dalam menduga-duga. Tetapi suara dari teman-teman yang disalurkan lewat forum, saya kira menjadi suara murni. Dan itu lebih mengena ketimbang hanya menduga-duga. Nah jadi ini penting, komunikasikan itu agar solusinya lebih dekat dengan persoalan yang nyata, yang dihadapi betul. Bukan persoalan umum yang orang bisa aja mengambil sederhananya, umumnya ini masalahnya, sehingga umumnya ini solusi. Di balik kata umum ini ada segelintir orang yang tidak terwakili dalam umum, sehingga tidak mengena. Itu penting kita kaji, jadi melalui komunikasi dan penyampaian informasi melalui forum. Karena kalau secara individu, secara pribadi teman-teman penyandang disabilitas mengkomunikasikan kekuatannya nggak terlalu menggigit ya. Tapi kalau melalui forum yang mitra dalam diskusi, mitra berkolaborasi dengan dinas-dinas teknis terkait, dinas sosial, syukur-syukur kalau bisa masuk sampai ke Bapeda. Kalau kesulitan nembus Bapeda nanti hubungi saya aja, hubungi asisten 3. Saya juga mantan kepala Bapeda, saya kira saya juga punya pintu-pintu yang bisa saya tembus di Bapeda. Karena Bapeda tidak terlibat langsung di sini, kemungkinan besar tidak banyak mengetahui, belum banyak mendengar. Tapi ini instansi-instansi yang penting juga perlu dijadikan mitra. Rata-rata teman-teman pegiat swadaya masyarakat itu bermitra di Bapeda. Karena dari Bapeda lah bisa merambah dinas sosial, dinas tenaga kerja, dan lain sebagainya. Tapi tidak apa-apa kalau kita mulai dari dinas sosial, dinas tenaga kerja, dinas pendidikan, kemudian terakhir ke Bapeda, tidak ada persoalan. Sama saja pada akhirnya. Yang penting komunikasi, informasi jalan terus. Dan ketika komunikasi ini hidup, syaratnya informasi harus mengalir. Jadi sampai dari yang punya masalah ke harapan kita untuk menuntaskan masalah. Insya Allah ini akan bisa teratasi selama perjalanan ini kita upayakan. Selama usaha masih ada, selama harapan masih ada kita torehkan, insya Allah niat itu akan bisa kita wujudkan. Memang tidak persis dalam waktu yang bersamaan, setiap persoalan bisa tuntas secara seadil-adilnya. Masih butuh keikhlasan dan kesabaran, kita lakukan secara bertahap, karena masalah ini bisa timbul setiap saat. Maka solusinya bisa beda-beda setiap periode tertentu. Tetapi selama solusi itu kita tetap upayakan, insya Allah harapan hasilnya akan masih bisa kita harapkan. Saya kira itu Pak. Dari Pak Ansori mungkin ada tambahan Pak, berbicara tentang masalah dari teman-teman disabilitas, baik dari sisi internal maupun eksternal tadi Pak. Silakan Pak. Baik ya. Menyambung lagi dari Pak Asisten saja. Memang terkait dengan hidup dan kehidupan ini ya. Jadi memang kalau kita sudah di dunia ini, kita ini sudah dilahirkan untuk hidup kan.
Jadi kalau dilahirkan untuk hidup ya harus kita hadapi. Ya, dihadapi dengan hidup yang sungguh-sungguh, jangan hidup-hidupan. Hidup-hidupan ini ya setengah hidup, setengah tidak kan. Kan begitu. Jadi keterbatasan, kekurangan menjadi senjata untuk ada kelebihan. Sama kami pun ini ada kekurangan ya. Tapi kekurangan ini kita gunakan untuk yang hidup sungguh-sungguh akhirnya menjadi kelebihan. Nah ini yang pertama itu. Yang kedua, tadi ada bahasa jangan minder, ya. Ada bahasa lagi jangan kecil hati kan, ya. Terutama minder itu kan. Nah kalau sudah minder nanti semuanya akan mundur, semuanya akan tidak akan berjalan sesuai dengan. Tapi kalau minder ini kita hilangkan dengan berkomunikasi ya dengan siapapun, itu akan menuju ke keberhasilan. Ya, terutama memang tugas nanti adalah kepada forum penyandang disabilitas, bagaimana untuk menciptakan suasana tidak minder. Berarti seperti dulu yang digagas ada pengajian itu dilanjutkan kan, atau ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tali persaudaraan dengan mengundang tokoh-tokoh tertentu itu juga akan menghilangkan minder. Kami selama jadi anggota dewan ini masih 1-2 yang ke ruangan kami ya. Kami mohon adik-adik atau mas-mas, mbak-mbak nanti coba ke ruangan enggak apa-apa. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sana. Lalu mungkin ketemu kita diskusi, itu akan menghilangkan keminderan. Kami tidak menerima ya. Tetap kami akan menerima ya. Coba nanti forum coba diajaklah ke sana gitu ya. Jadi kita itu termasuk salah satu itu juga untuk lebih masalah-masalah intern maupun ekstern akan bisa berubah. Jadi kami sampaikan kepada semua teman-teman penyandang disabilitas ini jangan merasa minder. Jadi terus berkomunikasi. Nah, berikutnya tugas memang ini untuk forum ini sangat berat ya, tapi untuk mengajak teman-teman seperti itu saya kira akhirnya menjadi biasa nantinya kan. Jadi seperti itu, tidak apa-apa rombongan ke DPR lalu masuk ke ruangan Waka 1, Waka 2 atau ke ketua bersama-sama satu rohim ke sana dalam rangka untuk kita saling memberi, saling tolong menolong dan itulah dalam kehidupan. Jadi kembali lagi pada tadi saya katakan ya tetap semangat ya. Tidak ada yang tidak bisa kita perbuat. Selalu ada yang dapat kita perbuat. Apalagi nanti ditampilkan mungkin tokoh-tokoh yang punya karya ya dengan keterbatasan hanya fisiknya lalu tapi bisa punya karya, itu tampilkan nanti film-filmnya mungkin ya, karya-karyanya itu akan memberikan semangat kan kepada teman-teman atau yang punya keterbatasan yang lain bisa juga. Jadi itu solusinya saya kira seperti itu. Makasih, kita kembalikan moderator. Ya, terima kasih Pak Ansori. Jadi nanti insya Allah tanggal 7 Desember itu teman-teman yang punya prestasi akan menampilkan di Taman Mangga insya Allah Pak. Jadi dari penjelasan Bapak Asisten 3 serta Ketua Komisi Wakil Ketua 1, sebenarnya pagar penghambat eksternal sudah dibuka ini sebenarnya. Jadi tinggal dari teman-teman disabilitas bagaimana memanfaatkan peluang ini untuk bagaimana teman-teman bisa berkembang. Tapi yang pertama dulu adalah harus mengatasi persoalan di internal. Jadi yang dari tadi minder dan sebagainya itu harus coba berani karena teman-teman pasti mampu dan pasti bisa.
Saya pikir karena waktu juga sudah lumayan larut dan kami sangat mengapresiasi Pak Asisten 3 dan Pak Ansori yang masih bertahan, dan saya pikir diskusi yang singkat ini kami berharap bukan ini pertama dan terakhir, masih ada diskusi-diskusi lanjutan yang bisa kita lakukan ke depan. Dan buat teman-teman juga dari penyandang disabilitas, bisa tadi disampaikan Pak Ansori, silahkan jikalau ingin berdiskusi dengan beliau di ruangannya secara lengkap. Kemudian tadi Pak Asisten 3 juga silahkan ketika ingin bagaimana berkoordinasi dengan Bapeda, beliau juga bisa membantu untuk memfasilitasi. Dan saya pikir sebagai closing statement dari Bu Khadijah, kira-kira harapannya apa sih dari Bu Khadijah? Silakan. Kalau harapan kita Pak Mas, tidak terlalu untuk menganukan untuk harapan teman-teman disabilitas. Bagaimana bisa harapan kami ingin hidup yang layak Mas, dan hak-hak kami bisa kami perjuangkan. Mungkin itu saja Mas. Dari Pak Ansori mungkin lanjut closing statementnya Pak sebelum kita tutup. Ya, singkat ya. Ini mengadopsi dari Pak Asisten tadi. Bersama kita bisa. Ya. Ayo, bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Ya. Makasih. Silakan terakhir Pak Asisten 3 closing statementnya. Iya. Tadi harapannya sudah jelas, kita ingin hidup layak dan semua orang, dan kita memang dihajatkan untuk berjuang ke sana, ke hidup layak itu. Nggak ada anjuran yang menganjurkan kita agar berusaha untuk hidup dengan ketidaklayakan gitu. Nggak perlu ada usaha ke sana. Usaha-usaha menuju harapan itu tadi, ini yang kita bicarakan tadi. Satu, hambatan minder dari diri sendiri hilang dulu. Karena sikap minder ini bukan sikap hidup layak. Jadi sikap hidup yang tidak layak minder-minder. Sudah hebat, sudah dapat medali, sudah berprestasi. Kalau minder, ini kalau pernah nonton film Hong Kong, bukan minder namanya, cuman jagoan itu biasanya kalah duluan. Kalau film India itu jagoannya biasa babak belur duluan. Tapi bukan minder gitu. Bukan minder. Nah, jadi itu semangatnya. Usaha, hilangkan hambatan-hambatan internal itu, sikap minder dan lain sebagainya. Caranya adalah bersosialisasilah dengan teman-teman. Kemudian ada hambatan untuk bersosialisasi dari keluarga, tentu tidak mampu diatasi oleh teman-teman penyandang disabilitas secara sendiri. Maka inilah yang butuh peran pemerintah daerah. Tetapi untuk pemerintah daerah bisa bekerja efektif, efisien itu butuh informasi yang disampaikan dari forum. Maka itulah kita akan jadi terbuka jalan untuk menuju ke kehidupan layak secara relatif. Jadi karena setiap orang itu layaknya kehidupannya akan berbeda-beda pula standarnya. Jadi tetap relatif layak menurut kemampuan yang kita miliki. Semakin kreatif kita, semakin menjanjikan ekspektasi harapan ke depannya, saya kira. Dan untuk bisa menjadi kreatif itu, semua ruang yang terbuka itu harus dimanfaatkan betul dan harus tekun teman-teman berlatih. Kalau tidak tekun, susah untuk mengembangkan kreativitas itu. Apalagi manusia yang serba pelupa, sudah pengalaman, tidak lakukan lagi, sudah lupa lagi besoknya. Nah, jadi teman-teman bisa membantu dari forum disabilitas untuk melihat peluang, saya kira analisa-analisa usaha ke depan saya kira bisa dibantu oleh ada pendampingan dari teman-teman forum disabilitas. Hanya yang dibutuhkan dari penyandang disabilitas itu adalah setelah hilang rasa minder lalu ketekunan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka usahanya menjadi jelas akan nampak.
Dan usaha yang jelas akan nampak, insya Allah Tuhan selalu menjanjikan kita selama ada usaha maka hasil selalu ada menang. Saya kira itu close statement dari saya. Jadi selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional di tahun 2021 dan mudah-mudahan sukses acaranya sampai di tanggal 7 nanti di Taman Mangga. Mudah-mudahan bisa ketemu Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD, bisa ketemu. Dan kalau lusa-lusa kami bisa ketemu, kami akan ceritakan dialog ini kepada beliau, karena bagaimanapun beliaulah penentu kebijakan final di Kabupaten Sumbawa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah kita sampaikan, sudah disampaikan oleh 3 narasumber, baik dari Ketua Forum Disabilitas Syariah, kemudian dari Wakil Ketua 1 DPRD Sumbawa, dan juga dari Asisten 3. Dan mudah-mudahan dengan bagaimana harapan kita menciptakan Sumbawa yang inklusif, kemudian Sumbawa yang tangguh dan Sumbawa yang tumbuh, ini juga menjadikan Sumbawa yang gemilang dan berkeadaban. Dan satu pesan penutup dari kami sebelum nanti ditutup oleh tampilan dari teman-teman disabilitas untuk tari. Pesan kami adalah nothing about them without them, yang artinya adalah tidak akan bermakna apapun tentang disabilitas ketika itu tidak melibatkan disabilitas sama sekali. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan atas semua dukungan para pihak, dan baik dari Pemda, kemudian DPRD, kemudian dari Semongkat, Pokari, Pegadaian, Yamaha, kemudian Pajenang, Kronik. Terima kasih banyak Mas Anton dan juga Plan Internasional Indonesia yang sudah mensupport kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Disabilitas Syariah mulai hari ini sampai dengan tanggal 7. Demikian kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami persilahkan kepada Ika untuk tampil di depan. Pajatu balong nonda bading Yoin tanpa sikitu marenta Pamane bulai tutino Kabarungan tada samawata Pajatu balong nonda bading Yoin tanpa sikitu marenta Pamane bulai tutino. Laku tanah putih punti kota rajo ambain dari jago telu tapa telu bain batu tapi kau memang gak julading. Bring tang tang laku tanah putih punti kota rajo ambain dari jago telu tapa telu bain batu tapi kau memang gak julading. Bring tang tang laku tanah putih punti kota rajo ambain dari jago telu tapa telu bain batu tapi kau memang gak julading. Samawa 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 balong samawa 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 balong.
punti kota rajo ambaeng dari jago telu baeng batu tapi ko memang gaju lading.